Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Simamora dalam mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang kelainan pada sistem peredaran darah. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, sistem peredaran darah dapat mengalami gangguan atau kelainan yang disebabkan akibat gangguan atau juga kelainan bawaan atau faktor genetis. Nah, gangguan atau kelainan peredaran darah manusia ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelainan, antara lain anemia, kemudian jantung koroner. Nah, selain itu ada beberapa contoh kelainan pada sistem peredaran darah. Untuk lebih paham, mari kita lanjut video ini. Oke, ayo kita cari tahu. Nah, berikut ini adalah video yang menunjukkan bahwa seorang bapak-bapak mengalami jantung koroner. Pertanyaannya, pernahkah kamu melihat orang yang mengalami ini? Mengapa seseorang dapat mengalami gejala seperti ini? Dan bagaimana cara mencegah penyakit ini? Nah, untuk lebih paham, mari kita lihat contoh penyakit lainnya pada video ibu ini ya. Nah, yang pertama itu kita akan berkenalan dengan kelainan. Yang pertama itu ambeien. Nah, gejalanya adalah kesulitan BAB dan BAB disertai oleh pendarahan. Penyebabnya adalah varises atau pelebaran pembuluh vena yang terjadi di dekat anus. Jadi itu sangat sakit ya anak-anak. Nah, yang kedua adalah varises. Nah, gejalanya adalah sirkulasi darah menjadi tidak lancar di sekitar betis dan tungkai. Penyebabnya adalah pelebaran pembuluh vena terutama di bagian kaki dan betis. Coba kamu lihat bagaimana pembuluh darahnya itu bisa mengalami pelebaran. Ini rasanya sakit, lumayan sakit. Nah, yang ketiga adalah jantung koroner. Ini menjawab pertanyaan kita tadi ya, tentang gejala dan bagaimana dan apa penyebabnya. Yang pertama, gejala pada jantung koroner itu adalah perasaan nyeri pada dada, kemudian perasaan terbakar pada bagian dada, sesak napas, perasaan mual, sering pusing, mati rasa pada bagian dada, dan detak jantung tidak teratur dan seringkali cepat. Penyebabnya ini adalah penyempitan atau penyumbatan arteri koronaria pada jantung. Selanjutnya adalah hemofilia. Apa itu hemofilia? Nah, gejalanya adalah penderita dapat kehilangan banyak darah akibat luka kecil saja. Ini diakibatkan karena darahnya itu akan terus-menerus keluar tanpa proses pembukaan darah. Nah, penyebabnya ini adalah penyakit menurun atau bawaan. Ini adalah faktor genetis ya, yang menyebabkan darah sulit membeku bila luka. Selanjutnya adalah stroke. Gejalanya adalah mati rasa pada beberapa bagian tubuh, rasa bingung mendadak, sulit bicara, mendadak sulit berjalan, dan mendadak sakit kepala, dan perasaan mati rasa ya seluruh tubuh. Atau ada juga yang mengalami mati rasa pada sebagian tubuhnya. Selanjutnya adalah hipotensi atau darah rendah. Nah, gejalanya adalah penderita lesu, pusing, gangguan penglihatan, dan pingsan. Adapun penyebabnya adalah keadaan tekanan darah di bawah normal. Jadi normalnya darah kita itu sekitar 120/80. Jadi kalau udah berada di bawahnya itu berarti kita sedang mengalami hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah, selanjutnya kita ke hipertensi. Hipertensi ini adalah penyakit dengan gejala sakit kepala, wajah memerah, napas pendek, dan penglihatan kabur. Penyebabnya adalah keadaan tekanan darah di atas normal, berarti di atas 120/80.
Selanjutnya adalah anemia. Gejalanya adalah tubuh terasa kaku, pusing, sering mual dan sesak, denyut jantung tidak teratur, muka, kelopak mata, dan ujung jari juga pucat. Nah, penyebabnya adalah kondisi di mana tubuh kekurangan hemoglobin dan sel darah merah. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana sih kita mencegah penyakit atau kelainan yang memang ini di luar faktor genetis ya? Tips sehatnya itu ada 7. Yang pertama itu kita harus olahraga rutin. Yang kedua, hindari rokok. 3, hindari minuman keras. 4, hindari junk food. 5, jaga pola makan dan hidup. 6, kelola stres. Dan 7, hindari kegemukan. Mudah-mudahan tips sehat dari Ibu bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak, demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.